Suci telah mengundang kita semua dan telah menyajikan kita berbagai macam model makanan, dari yang kering sampai yang basah, dari yang manis sampai yang pedas. Mudah-mudahan nanti bersedia untuk dibungkus. Yang kami banggakan orang tua kami, guru kami, Mbah Haji Kiai Haji Saiful Hadi Maafi BA, dan semuanya para tetangga, para saudara yang ada di pavilion, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdoa, kami ingin sedikit berbagi tentang bahwasanya hadis Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, maka hendaklah pandai berbuat kemuliaan terhadap tetangganya yang lain. Tetangga ini kalau dalam Islam satu hal yang sangat dijaga oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi mengira orang bertetangga itu bisa saling mewariskan. Karena apa? Karena malaikat Jibril bolak-balik selalu bilang, ayo tetanggamu, ayo tetanggamu, ayo tetanggamu, ayo tetanggamu. Sampai Nabi, jangan-jangan ini kayaknya antar tetangga saling apa? Saling mewarisi harta. Walaupun sejatinya tidak sampai ke situ, tapi Nabi memberikan pesanan kepada kita harus saling menjaga hubungan baik dengan tetangga. Karena bukan apa-apa, kita mungkin punya keluarga jenderal tapi jauh, kita mungkin punya orang tua, mungkin wakil bupati, mungkin ada yang menteri agama, tapi jauh. Karena kalau ada apa-apa, siapa dulu yang nolong? Tetangga. Makanya dengan tetangganya harus saling menghargai, harus saling menghormati. Dan ini adalah bagian yang sangat penting. Karena tidak ada yang menolong duluan kecuali tetangga. Apalagi kata ayah dulu, awal-awal bangun Arisalah, tidak ada tetangga di sini. Kiri kanan tidak ada. Ya. Yang ada, rombongan saya, Pak Pendi ya, itu pun SRDP doang. Itulah tetangga awal-awal dulu. Nah, berbicara tetangga, kata Nabi, tetangga itu ada 3 model ya. Pertama, tetangga yang punya 3 hak. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Yang ketiga, tetangga yang punya satu. Memang kalau ngomong tidak didengarnya sakitnya hati rasanya. Kalau ngomong ada yang makan pempek, cerita, ada yang ngocok arisan. Tapi bukan wong sini, bukan. Ini entah wong mano. Oke, tetangga tadi ada berapa model tadi? Ya. Ada yang tetangga punya 3 hak. Ada tetangga yang punya 2 hak, ada tetangga yang punya 1 hak. Siapa yang 3 hak? 1, dia keluarga. Yang kedua, dia tetangga. Yang ketiga, dia seagama dengan kita. Rumahnya samping kita, dan dia masih dulur kita. Entah senenek, entah sebapak, pokoknya punya dulur lah. Maka punya 3 hak. Hak tetangga, hak dulur, hak muslim. Hak dulur apa lagi? Tidak boleh putus silaturahim. Sebenarnya urusan silaturahim ini antar dulur. Kalau yang bukan antar dulur, bukan silaturahim namanya, silatul ukhuwah sebenarnya tuh. Tapi sudah jadi bahasa kita, silaturahmi itu sama siapa baik. Tapi ini biar jadi ilmu. Yang namanya silaturahim tadi apa? Antar dulur. Tapi kalau yang bukan dulur namanya apa? Silatul ukhuwah. Jadi ini 3 hak. Hak dulur, hak tetangga, hak muslim. Nah, yang punya 2 hak siapa? Dia tetangga, dia seagama tapi bukan dulur. Seperti Pak Ari dengan dengan Pak Eri. Ya. Nah,
seperti Pak Ari dengan Pak Yul. Ini tidak sedulur tapi bertetanggaan dan seagama, ya, seagama. Punya dua hak, hak tetangga, hak seagama. Nah, ada tetangga yang punya satu hak. Siapa? Bukan dulur, bukan seagama, tapi dia tetangga. Ini tetangga kita yang beda agama. Walaupun dia beda agama, ada haknya. Tak boleh. Taklah situ, tetangga kafir ini. Ya, tak boleh. Haram itu hukum. Nah, hak kita selama muslim ada berapa? Ada 6. Panjang waktu ngaji ini. Yang pertama, kalau saling jumpa mengucap salam sambil senyum. Ya, Pak Bani, apa kabar? Senyum, ini jangan nak ngutang baik. Kapan nak ngutang mulailah senyum ini. Ketengaannya kapan senyum ngutang itu lain. Nah, senyum, assalamualaikum. Yang kedua, kalau sesama jenis salaman. Ya, Pak Yul dengan Pak Ari, dengan Kak Topik, dengan Kak Ei, salaman. Kenapa salaman ini gugur dosa? Tapi salaman ini ingat awal berjumpa sunnahnya. Awal berjumpa, contoh hari ini tadi aku baru ketemu Pak Yul hari ini, maka salaman, itu sunnah. Kaget pas balik salaman lagi, itu mubah. Yang berpahala yang pertama, halaman pertama tadi, ya. Apalagi ketemu terus itu lolo. Lah masih satu majelis masih sibuk salaman lagi ya. Itu tidak hukumnya, itu lolo. Ya. Yang sunnah tadi yang pertama, ya. Itu kalau yang sejenis. Nah, kalau aku dengan ibu-ibu tadi salaman bukan pahala, bukan menggugurkan dosa, tapi justru malah numpukan dosa. Tadi aku dengan Kak Taufik salaman, gugur dosa banyak, ya. Nah, itu salam. Yang kedua kok, kalau ada yang sakit jenguk. Kalau kata ayah itu minimal jenguk itu 3. Satu, datang. Kalau yang sakit bawa doa. Yang kedua, bawa hadiah. Bahkan yang layak kita berikan hadiah itu yang paling utama yang sakit, bukan yang punya pesta. Ya, di pengantin baru jadinya. Ya. Sebenarnya yang sakit itu yang paling bawa hadiah, ya. Dan yang ketiga, apa yang namanya dijenguk itu? Motivasi. Tawasobil haqi wa tawasobis sabr. Jadi doanya juga kalau tidak bisa, doanya tuh banyak diajarkan oleh Nabi kalau jenguk orang sakit. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi. Kalau dah hafal doa ini bahasa Indonesia. Jadi wong papiliun dah usah yang cak-cakiwan. Awak dah hafal doa bahasa Arab, nak bahasa doa Arab, akhirnya salah doa. Allah maghfirlahu. Nah, mati juga. Ya. Janganlah doa Indonesia baik. Pegang badannya, ibu mudah-mudahan sehat ya. Aku ni nak berdoa, ada baca inilah doa aku. Dah usah nak. Oke, aku nak berdoa dulu. Lanjut doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim ahya. Bismika amur. Ya. Nah, yang kedua bawa hadiah. Nah, hadiah ini kira-kira yang bisa dimakan oleh yang sakit. Ini kadang-kadang bawa hadiah yang dimakan oleh yang nunggu. Akhirnya kok sampai dia mati lo makannya. Aku dulu sakit dibawa hadiah, nah empal gentong, jadi gitu, sehat yang nunggu, gitu, ya. Tapi boleh juga bawa itu. Ya, tanya apa yang disukai. Duit biasanya untuk membeli obat, ya. Nah, baru yang berikutnya kasih nasihat, kasih motivasi. Ini kadang-kadang kita ketemu orang sakit apa? Mah kronik. Woi, tetangga aku 2 hari kena mati. Tidak nunggu 2 hari habis kita ngomong mati. Nah, ini 2. Yang ketiga, yang namanya hak muslim itu kalau ada yang kena musibah, meninggal dunia, kita takziah, ya. Takziah itu macam-macam bentuknya. Yang paling ringan takziah itu ketika dia musibah awal pertama nih, hari pertama untuk musibah, kalau sempat kita datangi, ya, kita datangi, kita apa takziah itu 3. Pertama, nyuruh dia sabar untuk menerima ketentuan Allah. Yang kedua, yang namanya takziah itu apa? Tasliyatu ahli, apa? Memberikan hiburan kepada dia, ya. Kasih motivasi, insya Allah yang mati masuk surga, kamu nanti insya Allah nanti ada yang ganti. Apalagi kalau yang mati itu ya lakinya masih muda. Nah, mulailah Kak Nata tadi, jangan khawatir, dunia tidak sebesar daun kelor, ya. Baru yang ketiga, apa yang namanya tasliyah itu, takziah itu doa.
berdoa, kita berdoa. Jadi takziah itu 3, membawa kepada kesabaran, menghibur keluarga. Yang ketiga apa tadi namanya takziah tadi? Berdoa. Inilah isi takziah. Ya, takziah itu tergantung. Kalau untuk kita pribadi, sunnahnya 3 kali. Untuk kita pribadi, sunnahnya. Kalau lebih dari 3 kali itu mubah. Boleh baik. Ya, boleh baik. Lebih sunnahnya 3 kali. Kenapa banyak ulama memakruhkannya lebih dari 3 kali? Karena kebiasaan orang Arab dulu, kapan takziahnya wong Arab dulu tuh beda. Takziah tuh kalau ketemu tuh main, aku udah pengennya nengok ini. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau takziah tuh isinya 3, ngasih semangat, doa, dan apa tadi? Apa namanya tadi? Bukan, memberikan motivasi supaya dia sabar. Yang sabar, ya ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita nak mengumumkan orang yang meninggal tuh diumumkan seperti ini sunnahnya. Segala sesuatu ketentuannya di tangan Allah. Telah meninggal dunia. Ya, Pak Ari, contoh kita doakan Pak Ari panjang umur, amin. Wong mati kalau dia hidup dewean. Ya, contoh. Nah, jadi kalau ada yang meninggal kita takziah, ya. Nah, itu takziah. Baru yang keempat, apa kalau kita punya orang yang sakit, sesama muslim itu apa? Kalau dia ngundang kita datang. Ya. Apalagi ngundang yang enak-enak aja ini. Jangan datang. Kalau perlu bawa tanya, ada yang dilebih dah? Pukul. Kalau perlu tanya. Macam ni itu lebih dah pukul kalau sih aja. Ya. Jadi kalau kita diundang, datang. Karena ini adalah hiburan. Coba kalau Pak Yul, Kak Taufik punya acara ngundang tak datang, apa perasaan kita? Hah? Dah enak gitu, ya. Ya Allah, ada tetangga datang. Itulah namanya, inilah Islam. Luar biasanya ini Islam ini, ya. Luar biasanya ini Islam. Terus yang kelima apa? Kalau ada yang nak minta tolong, kita tolong semampu kita. Bahkan kalau ada yang nak bisa nginjek utangan, kita berikan hutangan, tapi yang hutang bayar. Ya. Ya. Ini kadang-kadang tidak mayar loh, tapi yang tidak mayar ini tidak katik di pavilion, tidak sih. Yang ngado nih di Amerika, kalau di sini insya Allah lebih parah. Nah, jadi kalau ada yang minta tolong, kita kasih tolong. Dan yang berikutnya, kalau ada yang nak minta kasih nasihat, kasih nasihat. Maka inilah beberapa hal yang kita jaga dalam kehidupan. Dan Fahmi mohon maaf mewakili ayahanda, ibunda Risalah ini. Kalau dalam bertetangga ini mungkin kita jarang jumpa, tapi sebenarnya kita ini ada tempat perjumpaan yang paling indah, Masjid An-Nahar Arisalah. Itu tempat paling indah. Ketemu pasti saling senyum, salaman, pasti saling mendoakan. Tuh dalam doa kami dalam sholat itu isinya doa untuk tetangga kalau Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ahlina wa ahbabina minal azwaj wal aulad wal ikhwan wal akhwat. Tuh, wal ikhwan wal akhwat ini siapa isinya? Saudara-saudaraku ya Allah yang ada di pavilion ini. Doa galau-galau, ya, saling doa. Tinggal Pak Ari amin be, amin ya Allah. Tinggal Pak Yul amin be, amin ya Allah. Ya, tinggal Pak Kak Topik amin. Nah, untuk masalah saling memberikan nasihat, alhamdulillah saya dulu ya ceramah keliling kemana-mana, tapi lupa ceramah di masjid Dewe, sampai ditegur oleh ayah saya sendiri. Makanya alhamdulillah ibu-ibu di masjid ini kalau jadwal saya ada Senin sama Selasa pagi, kalau ayah malam Rabu. Kalau untuk ibu-ibu boleh hari Kamis, ya, habis asar. Kalau yang bukan Jumat kan Kamis terakhir habis asar. Nah ibu-ibu kalau ada yang pavilion, Ustaz kami nak ngaji bisa baca Quran, kalau memang ada Pak Ari kasih tahu sama aku programkan untuk bisa baca Quran. Kalau memang ada. Kenapa tidak? Ini hak yang harus diberikan, ya. Tapi kalau baca rombongan jangan nabok, supaya kalau ada sokongan 50.000 agak banyak. Karena itu isi amplop nih lah. Ya, tidak, untuk hadiah bagi yang ngajar. Kak Taufik nih, ayo nih, ada tak? Ada insya Allah. Ya, ini untuk ngaji nih. Kita sama-sama. Ingat, Fahmi sendiri walaupun sekolahnya lah di Yaman belum tentu jadi ahlu surga. Wallahu a'lam.
Tapi kalau kita saling nasihat, ini syarat kita untuk masuk surga. Iman, Islam, wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabr. Ya, alhamdulillah, walaupun punya sedikit ilmu, kita bisa berbagi. Ya, ala kulli halin, barangkali inilah pesan Fahmi, dan alhamdulillah kami tengok di pavilion ini urusan yang namanya tadi saling jenguk, saling salam, mudah-mudahan saling ado, ya, saling ado, dan kita jaga sama-sama. Mohon maaf kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir di sini. Sumpah kami tidak ada maksud untuk memberikan nasihat apapun. Kalau ada candaan yang kurang berkenan, minta maaf. Hanya sekedar ngingetkan sama-sama. Bukan berarti saya dengan ceramah ini sudah menjadi tetangga yang paling baik. Justru bisa jadi saya ini sedang menyeramai diri saya sendiri. Karena apa? Semua hal yang buruk itu ada di Fahmi, tidak ada di ibu-ibu, tidak ada di bapak-bapak yang hadir di sini. Sekali lagi dari Fahmi ini saja. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.